Terungkap bukan hanya uang Rp700.000 buat pria asal Palembang batal nikah H-1 acara, tangis ibunda. Anjas, pria asal Palembang yang batal nikah H-1 acara kini membuat heboh publik. Kini pihak keluarga pun menceritakan alasan membatalkan pernikahan tersebut. Tangis tak terbendung sewaktu ibunda Anjas, Eli, mengingat bagaimana dirinya dan anaknya diperlakukan tak baik oleh mantan calon menantu dan ibunya sewaktu mereka sampai di rumah mempelai wanita. Kondisi Eli mulai membaik setelah sebelumnya sempat syok lantaran anak bujangnya gagal menikah. Waktu itu yang datang ke rumahnya langsung cuma beberapa orang, termasuk kami bertiga, ada saya, Anjas sama ayahnya. Sedangkan untuk kakak dan adiknya ada di penginapan, ujar Eli. Sewaktu sampai di rumah mempelai wanita, dirinya dan Anjas diajak untuk pergi ke kamar yang dijadikan kamar pengantin. Waktu itu saya dan Anjas dibawa masuk ke dalam kamar pengantin oleh ibu dan wanita itu, ibunya. Saat berada di dalam kamar tidak ada kata untuk mengabarkan bagaimana kondisi ataupun bagaimana perjalanan menuju ke rumahnya. Namun pertanyaan yang keluar dari mulut ibu dan wanita tersebut justru langsung menanyakan uang kekurangan untuk keperluan pernikahan. Katanya inilah uang kekurangannya itu ada 6 juta rupiah. Lantas mempelai wanita itu menyahut kenapa hanya 6 juta rupiah, sisanya di mana? Eli menjawab bahwa uang 1 jutanya sudah dibelikan baju untuk mempelai wanita sesuai dengan kemauan dari wanita tersebut. Dan akhirnya setelah mengetahui uang 1 juta tersebut dibelikan baju untuknya lantas mengiyakan. Saya sempat bertanya untuk apa uang 6,7 juta rupiah itu, dan kata wanita itu untuk kotak hantaran, barang-barang dan juga sembako, tutur Eli sambil mengingat kejadian tersebut. Namun dikatakannya bahwa uang tersebut tidak masuk dalam hitungan pada saat hantaran tidak ada disebutkan adanya uang sembako. Karena Eli takut membuat malu baik keluarganya ataupun keluarga wanita, lantas memberikan uang sebanyak 6 juta rupiah, sisa dari pembelian baju tadi, dan untuk uang yang 700.000 rupiahnya penyusul. Karena pada saat itu dirinya sudah tidak ada pegangan uang, dan dirinya nanti akan meminta anaknya yang sedang di penginapan untuk mentransfer uang 700.000 rupiah itu. Tidak usah, itu bukan utang piutang, kalau misal nggak siap nggak usah jadi nikah, ujar Eli sambil mempraktekkan bagaimana mempelai wanita menunjuk-nunjuk dirinya dan anaknya sambil menggebrak pintu. Setelah dirinya mendapat perlakuan seperti itu, dirinya sempat syok namun berusaha untuk tidak mengeluarkan air mata dan akhirnya mengajak Anjas anaknya untuk pulang ke penginapan, yang mana pada saat itu sudah siang, sekira pukul 13 dan sampai di penginapan sekira pukul 15. Setelah sampai di penginapan, Eli menanyakan kepada Elsa anak ketuanya, apakah dirinya ada uang 700.000 rupiah untuk diberikan kepada pihak mempelai wanita. Elsa yang kaget melihat kedatangan ibu, bapak dan adiknya yang langsung meminta uang 700.000 rupiah itu dan menanyakan ada perihal apa yang terjadi sewaktu di rumah wanita tersebut. Akhirnya Eli menceritakan semua yang terjadi di rumah mempelai wanita dan Elsa juga langsung mengirimkan uang 700.000 rupiah kepada mempelai wanita melalui transfer M-Banking. Setelah selesai masalah uang tersebut, Eli berniat kembali lagi untuk ke rumah mempelai wanita, namun ditolak oleh Anjas. Dirinya tidak mau melanjutkan acara tersebut karena orang tuanya sudah diperlakukan tidak baik oleh mempelai wanita. Dirinya sakit hati karena calon istrinya memperlakukan ibunya dengan tidak sopan. Tak putus asa sampai di situ, Eli masih membujuk anaknya untuk tetap melanjutkan pernikahan tersebut karena nanti bukan hanya pihak mempelai wanitanya yang malu, namun pihak keluarga mereka juga akan malu. Namun Anjas bersikeras untuk membatalkan saja pernikahan itu. Setelah selesai rembukan di penginapan tersebut, keluarga Anjas kembali lagi mendatangi rumah mempelai wanita tersebut. Dan juga pada saat sampai di sana juga ada perangkat desa seperti Kades, Sekdes dan juga RT. Pada saat di sana, Anjas diajak bicara oleh Kades tempat tersebut untuk menanyakan bagaimana kelanjutan dari acara mereka ini. Dan Anjas masih bersikeras menjawab untuk membatalkan pernikahannya dengan wanita tersebut. Mendengar apa yang menjadi keputusan dari Anjas, lantas pihak perangkat desa mengajak mereka untuk pergi menemui keluarga wanita. Pada saat sudah bertemu dengan calon mempelai wanita dan Kades menanyakan masih mau atau tidakkah acara ini diselenggarakan, wanita tersebut menjawab masih mau melanjutkan pernikahan. Ibu wanita itu pada saat setelah anaknya menjawab masih mau lanjut, ibunya bilang pernikahan ini masih mau dilanjutkan sampai sah dan jika besok mau bercerai ya silakan, sambung Anjas. Pada saat wartawan Tribun Sumsel lakukan pantauan ke kediaman Anjas, terlihat juga dirinya sudah mengenakan kutek untuk pernikahan.